Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monica Febriasri, NIM 1903343. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep fisika fluida pada bencana banjir untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran fisika berbasis teknologi dan bencana dengan dosen pengampu yaitu Bapak Farul Rozi, PhD. Pertama, kita akan membahas tentang fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan dapat berubah bentuk atau kata lain dapat dimanfaatkan jika diberi tekanan. Jadi, yang termasuk ke dalam fluida adalah zat cair dan gas. Fluida terbagi menjadi fluida statis atau hidrostatika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang fluida dan zat alir yang diam atau tidak bergerak. Selanjutnya ada fluida dinamis atau hidrodinamika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang zat alir atau fluida yang bergerak. Ada lagi yang bernama aerodinamika, yaitu hidrodinamika yang khusus membahas mengenai aliran gas dan udara. Selanjutnya adalah ciri-ciri fluida. Yang pertama, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yang kedua, mengisi ruangan yang mewadahinya. Yang ketiga, mengikuti bentuk wadahnya. Dan yang keempat, permukaan zat cair selalu datar. Selanjutnya adalah fluida statis. Yang dikatakan fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam, atau fluida dalam keadaan yang bergerak tetapi tak ada perbedaan kecepatan antar partikel fluida tersebut, atau bisa dikatakan bahwa partikel-partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan seragam, sehingga tidak memiliki gaya geser. Selanjutnya kita akan membahas tentang banjir. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Keterkaitan bencana banjir dengan fluida. Terbentuknya banjir ini dapat dijelaskan dalam konsep fisika yaitu dengan konsep fluida. Pada prinsipnya, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan air menempati ruang. Air hujan yang jatuh ke bumi akan ditempatkan ke segala arah. Air hujan tersebut ada yang tertampung di sungai, waduk, bendungan, dan ada juga yang diserap oleh tanah yaitu melalui akar-akar pohon. Pada saat hujan turun, dengan debit yang cukup deras akan menghasilkan jumlah air yang banyak. Air dengan jumlah yang banyak membutuhkan luas penampang yang besar. Hal ini sesuai dengan teori fisika bahwa semakin besar debit air, maka semakin besar volume air yang dihasilkan setiap satuan waktu. Jika sungai, waduk, danau, atau bendungan tidak dapat menampung air yang terlalu banyak, dan tanah tidak mampu menyerap air, maka air tersebut akan meluap dan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Sehingga, daerah yang dekat dengan sungai, bendungan, waduk, ataupun danau dapat terendam air yang menyebabkan timbulnya banjir. Pada daerah yang padat penduduk, dengan tingkat gorong-gorong air yang kecil, juga dapat menyebabkan terjadinya banjir. Hal ini karena gorong-gorong tidak dapat menampung air dalam jumlah yang cukup besar. Kecepatan aliran air pada banjir dipengaruhi oleh debit air dan luas penampang. Semakin besar debit air, maka semakin cepat pula laju aliran air. Artinya, kecepatan aliran air berbanding lurus dengan debit air. Jika dikaitkan dengan gaya dan tekanan, maka dapat dijelaskan bahwa laju aliran air yang besar akan memberikan gaya yang besar, dan gaya yang besar akan memberikan tekanan yang besar. Laju aliran air juga bergantung pada letak ketinggian suatu tempat. Semakin tinggi suatu tempat, maka semakin besar laju aliran air. Selanjutnya, kita akan membahas mitigasi atau upaya pencegahan banjir. Yang pertama, kita dapat membuat fungsi sungai dan selokan dapat bekerja dengan baik. Sungai dan selokan adalah tempat aliran air, sehingga jangan sampai tercemari dengan sampah atau menjadi tempat pembuangan sampah yang akhirnya menyebabkan sungai dan selokan menjadi tersumbat. Selanjutnya, melakukan reboisasi tanaman, khususnya jenis tanaman dan pepohonan yang dapat menyerap air dengan cepat. Selanjutnya, memperbanyak dan menyediakan lahan terbuka untuk membuat lahan hijau untuk penyerapan air. Lalu, berhenti membuat pembangunan di tepi sungai karena akan mempersempit sungai.
dan sampah rumah juga akan memasuk ke sungai. Berhenti membangun gedung tinggi dan besar, karena akan menyebabkan bumi ini semakin sulit menahan bebannya dan membuat permukaan tanah turun. Lalu menghindari penebangan pohon liar, karena pohon berperan penting untuk pencegahan banjir. Lalu mitigasi utamanya adalah tata guna tanah dan perencanaan lokasi untuk menghindari dataran berpotensi banjir menjadi tempat dari elemen-elemen yang rentan, serta rekayasa bangunan di dataran banjir untuk menahan kekuatan banjir dan rancangan lantai yang ditinggikan, infrastruktur yang tahan merembesan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.